Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Setiani dengan NIM 21046075. Ingin menjawab soal-soal UAS Sejarah Indonesia Kuno. 1. Pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sendok juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Analisis beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi, kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak sampai merubah nama negara tersebut. Jawab. Dikarenakan pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah pernah mengalami dampak dari letusan Gunung Merapi, maka Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur dengan mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Walaupun demikian, Kerajaan Medang Kamulan bukanlah kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Hal ini dikarenakan Empu Sendok tidak melanjutkan dinasti yang telah berdiri di Kerajaan Mataram kuno, melainkan mendirikan sebuah dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Nama dinasti Isyana diambil dari gelarnya sendiri, yaitu Sri Isyana. Wikramadarmotum Gadewa. Kaitkan dengan beberapa negara yang memindahkan ibu kotanya tapi tidak mengubah nama negaranya, yaitu terjadi pada saat ini di Indonesia sendiri telah memindahkan ibu kotanya dari Jakarta akan berpindah ke Kalimantan dengan beberapa faktor kemungkinan sama dengan Kerajaan Mataram kuno, yaitu berpindahnya karena di Jakarta penduduk sudah padat, bangunan sudah cukup padat. Juga selain itu, di Jakarta juga rawan bencana alam seperti contohnya terjadinya banjir dan serta serap tanah juga kurang di sana. Selain itu, juga ada beberapa faktor lainnya, yaitu kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto (PDB) sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris. Nomor 2 yaitu analisislah apakah ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan Kerajaan Kediri di masa pemerintahannya tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan? Jawab. Menurut saya tidak ada hubungan, karena kejayaan Kerajaan Kediri itu bisa tercapai akibat dari pemerintahan Raja Jayabaya, yang mana raja yang berhasil membuat Kediri bersatu setelah sempat terpecah pasca kematian Airlangga. Ia juga dikenal sebagai raja bijaksana yang memerintah secara adil dan rakyatnya menjadi makmur. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan, nama Kerajaan Kediri terkenal hingga Cina, dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Ho Fufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat di Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Apakah relevan ramalan masa kuno dengan ramalan yang sering dikatakan Soekarno? Menurut saya relevan. Contohnya pada ramalan penjajahan Belanda dan Jepang, yang mana kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung, Jepang. Orang-orang berkulit kuning dapat mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Orang Jawa melihat hal tersebut sebagai realisasi ramalan Jayabaya yang telah berusia 800 tahun. Kemudian, Jepang menduduki Indonesia sampai 1945. Atau selama 3,5 tahun sebelum tanah air akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945. Yaitu sejarah pendirian Kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut terjadi, apa hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Jawab. Pertumpahan darah selalu mewarnai lingkungan suksesi raja-raja di Kerajaan Singosari karena adanya rasa dendam dan keinginan untuk balas dendam. Kisah suksesi atau peralihan kekuasaan para raja di Kerajaan Singosari telah dijelaskan dalam kitab Pararaton, bahwasanya
akan selalu diwarnai dengan pertumpahan darah yang dilatari balas dendam. Ken Arok mati dibunuh Anusapati, anak tirinya King Dedes, dengan Tunggul Ametung. Sebab dendam terhadap King Arok yang telah membunuh ayahnya yaitu Tunggul Ametung, Anusapati memerintah kerajaan Singosari selama 2 tahun yaitu pada tahun 1247 sampai 1249. Anusapati mati dibunuh oleh Tohjaya, anak King Arok, dari salirnya yang bernama Ken Umang Tohjaya memerintah hanya setahun yaitu 1249 sampai 1250. Karena adanya pembunuhan dan pengkhianatan seperti saat bekerja menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik kepada King Dedes. King Dedes adalah istri tunggal Ametung yang sangat cantik. Keinginan Ken Arok untuk memiliki istri majikannya semakin kuat saat Loh Gawe meramal kalau King Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggal Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun, selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar dengan nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusuknya ke dada Empu Gandring hingga tewas dalam keadaan sekarat. Empu Gandring mengutuk walau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja termasuk Ken Arok dan anak cucunya setelah kembali ke Tumapel. Ken Arok sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekan-rekannya yang bernama Kebo Hijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris dari Kebo Hijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Hijo dihukum mati karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Meski Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, ia luluh oleh rayuan Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai Akuwu baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok dan Ken Dedes tengah mengandung anak tunggal Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Hikmah yang dapat diambil yaitu jangan karena nafsu atas kekuasaan mendorong orang untuk menghalalkan segala cara, termasuk jika harus membunuh saudara sendiri. Balas dendam hanya akan membuahkan dendam baru dan tidak akan menemukan ujungnya. Pertikaian yang terjadi dalam perebutan kekuasaan hanya akan menguntungkan pihak lain yang berniat buruk. Hasil dari perbuatan buruk tidak akan bertahan lama dan akan berakhir dengan keburukan pula. Itu menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah palapa saat diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit? Dan analisislah beberapa dampak akibat yang ditimbulkan oleh sumpah palapa tersebut. Jawab. Tujuan dari Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang yaitu mempersatukan Nusantara. Sumpah palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan Gajah Mada pada upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Gajah Mada merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit pada saat remaja. Gajah Mada merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yang bernama Prabu Jayanegara oleh karena kecakapannya. Pada 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Pada 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjukkan Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu dengan menghentikan pemberontakan serta pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada 1334. Setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng, pada 1336 Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu janji ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Pada saat pengangkatan, Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapa yang berbunyi artinya, setelah tunduk Nusantara, aku akan beristirahat. Setelah tunduk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku beristirahat. Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa masa diangkatnya Gajah Mada sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai Majapahit. Sumpah palapa Gajah Mada mencapai keberhasilannya semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal itu dibuktikan dengan Majapahit pada waktu itu mampu menguasai wilayah-wilayah
yang meliputi Melayu, Sumatera, Tanjung Pura, Kalimantan, dan Semenanjung Melayu, Malaka. Begitu juga dengan wilayah sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Jawa, kecuali Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Dampak Sumpah Pelapa, yaitu satu, terjadinya peristiwa perang bubat antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda. 2. Berhentinya Gajah Mada dari kedudukannya sebagai Mahapati Amangkubumi. 3. Kematian Putri Sunda dan gagalnya rencana pernikahan Prabu Hayam Wuruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.